Meet our team. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sabekun. Kami dari kelompok TPRGL dari TPB 23 dengan judul Penerapan Hukum Faraday dan Hukum Lenz pada Center Kocok. Selamat menyaksikan. Penerapan Hukum Faraday dan Hukum Lenz pada senter kocok. Hukum Faraday adalah aturan yang isinya berupa penjelasan tentang hubungan antara massa zat terdapat pada elektrode bermuatan listrik yang dihasilkan suplai elektrolisis. Sedangkan hukum Lenz adalah hukum fisika yang menjelaskan tentang arah arus induksi. Dalam hukum ini, arah arus induksi selalu mempunyai arah tertentu. Arah arus induksi selalu menghindar dari medan magnet yang menimbulkannya. Hukum Lenz juga dapat dipandang dari sisi medan magnet. Senter kocok merupakan salah satu teknologi tepat guna yang memanfaatkan ilmu-ilmu fisika. Pada senter kocok ini, memanfaatkan hukum-hukum fisika diantaranya adalah hukum Faraday 2 dan hukum Lenz. Hukum Faraday 2 menyatakan bahwa gaya gerak listrik induksi yang timbul antara ujung-ujung suatu loop pengantar berbanding lurus dengan laju perubahan fluks magnetik yang dilingkupi oleh loop pengantar tersebut. Hukum Lenz menyatakan bahwa gaya gerak listrik induksi selalu membangkitkan arus yang medan magnetnya berlawanan dengan asal perubahan fluks. Prinsip utama yang digunakan senter kocok adalah gaya gerak listrik yang dihasilkan dari induksi elektromagnetik. GGL akan dihasilkan apabila terdapat perubahan fluks magnetik terhadap waktu. Adapun persamaan yang digunakan yaitu epsilon sama dengan minus n d flux per dt, di mana epsilon adalah gaya gerak listrik induksi, n adalah jumlah lilitan, d flux adalah diferensial flux, dan dt adalah diferensial waktu. Sistem kerja. Secara matematis, persamaan yang dijelaskan pada slide sebelumnya menunjukkan bahwa tanda negatif berhubungan dengan polarisasi GGL itu sendiri. Dalam aplikasinya, akan digunakan induktor dan magnet. Jika magnet masuk dan keluar kumparan, maka akan terjadi perubahan flux magnetik. Namun, bila kumparan langsung dihubungkan ke lampu, maka lampu akan menyala hanya jika terjadi perubahan flux magnetik. Dengan kata lain, lampu akan menyala hanya jika senter sedang dikocok. Adapun alat dan bahan yang kelompok kami gunakan yaitu lakban, double tip, pisau dan lampu, magnet, kawat tembaga, dan paralon. Oke guys, jadi pertama-tama kita melapisi kedua ujung paralon dengan lakban hitam. Tujuannya yaitu untuk memberikan tanda saat mulai melilitkan kawat tembaga ke paralon. Kemudian, setelah melapisi kedua ujung paralon dengan lakban, selanjutnya mulai gulung kawat tembaga ke paralon hingga menutupi seluruh permukaan paralon sampai batas lapisan lakban pada ujung-ujung paralon. Setelah melapisi paralon dengan lilitan kawat tembaga, sisa dari lilitan kawat tembaga pada bagian ujung dikerok untuk menyambungkan kawat ke lampu yang akan digunakan. Ujung-ujung kawat tembaga yang sudah dikerok tadi, selanjutnya akan disambungkan ke ujung kawat yang ada pada lampu. Setelah ujung-ujung kawat tembaga tersambung dengan ujung kawat pada lampu, selanjutnya masukkan magnet ke dalam paralon kemudian kocok hingga lampu menyala. Kelebihan alat. Keunikan alat ini adalah lampu hanya akan menyala jika dikocok. Selain itu, karena alat ini menggunakan induksi elektromagnetik, maka alat ini tidak memerlukan baterai atau pengisi daya sejenis. Jadi, tidak perlu repot-repot mengisi daya dengan cara mengganti baterai atau menchargernya. Sedangkan kekurangan dari senter kocok ini adalah senter hanya akan menyala jika dikocok.
Nyala lampu tidak dapat kontinu karena tidak menggunakan media penyimpanan energi seperti kapasitor. Selain itu, kawat tembaga yang kami gunakan berukuran tipis sehingga nyala lampu tidak begitu terang. Pengguna kawat yang lebih tebal akan menambah terang dari nyalanya lampu. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu GGL induksi akan semakin besar apabila jumlah lilitan kumparan semakin banyak, dan perubahan fluks magnetik yang besar akan menghasilkan GGL induksi yang besar pula. Fluks magnetik akan bertambah ketika batang magnet didorong mendekati kumparan, akan tetapi fluks magnetik akan tetap atau tidak berubah ketika batang magnet didiamkan. Besarnya GGL yang dihasilkan bergantung pada berapa cepat perubahan fluks berlangsung, bukan bergantung pada berapa nilai fluks pada saat itu. Saran pengembangan untuk kedepannya menurut kelompok kami yaitu bisa menggunakan kapasitor agar nyala lampu bisa kontinu. Kemudian menggunakan kawat yang lebih tebal agar nyala lampu lebih terang, dan usahakan untuk menggunakan jenis magnet yang berkualitas agar menghasilkan nyala lampu yang baik saat dikocok. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Audio Jungle.